kesempatan siang hari ini Allah masih melimpahi kita dua nikmat. Yang pertama adalah sehat, yang kedua kesenggangan waktu, di mana dua nikmat ini hari ini dapat kita raih dan kita miliki. Allah berikan kesehatan sekaligus kesenggangan waktu sehingga kita dapat duduk di hadir di dalam majelis ilmu yang kita cintai. Semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya besar manfaatnya. Salawat serta salam semoga dan selalu senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqamah di jalannya. Harapan kita semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Langsung saja kita awali pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah, kemuliaan dan barakah suratul Fatihah apa yang menjadi hajat dan keinginan kita dikabul Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Nawawi Asy-Syaikh Ahmad Hasyimi Allah yatarashahum bi rahmah wal maghfirah wa yasqinuhumul jannah wa yu'li darajatihim syai'un illa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 43 hadis yang ke-52. Agak salah tadi. Halaman 43 ya. 43 hadis yang ke-52. Ya sudah kita baca, kita coba, kita gali kaitan dan kandungan apa yang di dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabballahu 'abdan, apabila mencintai Allah seorang daripada hambanya, ibtalahu, maka hamba itu akan diuji oleh Allah. Untuk apa ujian tadi? Liyasma'a tadarru'ahu. Allah rindu, Allah ingin mendengar rintihannya. Ini hadis riwayat Baihaqi juga daripada Abu Hurairah, Abdurrahman As-Sakhar, ya, Abu Hurairah. Dan Baihaqi ini adalah salah satu 7 dari riwayat hadis yang masyhur ya, yang kita kenal. Hadis yang kita baca hari ini kaitannya tentang bagaimana seseorang apabila sudah dicintai oleh Allah. Seseorang apabila dicintai oleh Allah, maka selalu diberikan ujian yang tidak pernah henti. Di mana tujuan ujian tadi adalah Allah rindu, Allah kangen, Allah ingin mendengar rintihannya. Karena kalau diuji kan kita ngerintih gitu, Pak. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Nah itu Allah suka. Orang yang selalu merintih, tapi merintih bukan dalam ketidaksukaan. Rintihannya itu adalah kepasrahan dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda boleh ya, merintih itu boleh, ya Allah. Merintihnya jangan merintih heran. Yang main pada sehat, gue sakit, nah ini beda, bukan rintihan itu. Apa namanya? Mengeluh. Kalau rintihan beda ya. Jadi tidak ada orang yang dicintai oleh Allah yang tidak diuji. Intinya itu. Tidak ada satu manusia pun yang kalau Allah berkehendak untuk mencintainya yang tidak diuji oleh Allah. Selalu diberikan ujian yang tidak akan pernah habis-habis. Nabi Ayub alaihissalam, insya Allah itu sakitnya panjang sekali, Pak. Sampai itu belatung tuh bingung mau makan apa lagi, udah gak ada yang dimakan. Tinggal pulangnya saja tuh Nabi Ayub. Dan untuk menyembuhkan penyakit
penyakitnya Allah jadikan untuk belatung itu menjadi kanibal. Jadi dia makan sesama belatung habis. Makanya kita lihat jenazah itu nanti tinggal tulang belulang, dagingnya pada kemana? Dimakan belatung. Pertanyaannya belatungnya kemana? Ya belatungnya dimakan oleh belatung itu sendiri, menjadi kanibal. Sampai satu riwayat menceritakan hanya tinggal 2 belatung ada di hati dan di lidah. Di lidah itulah yang menjadi lembah. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Kesalahannya cuma satu. Kesalahannya adalah ketika Nabi Ayub diberikan seekor kuda yang gagah, kuda yang perkasa, kuda yang bagus, yang mahal oleh seorang raja. Dan ketika raja itu melakukan satu kesalahan, Nabi Ayub lemah untuk menegurnya. Nabi Ayub sangat lemah untuk memberikan peringatan kepada raja yang sudah memberikan kuda. Maka Allah kasih ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ini gimana nih ustadz kiai yang pada dekat sama pejabat itu? Udah dibeliin mobil, diberangkatin haji, diberangkatin umroh, berani nggak? Kalau nggak benar, ya untungnya begini. Untungnya umat Nabi Muhammad itu karena kemuliaan Nabi Muhammad ditunda. Ditunggu saat kesadarannya kapan dia akan sadar. Kalau umat-umat yang lain langsung iqobnya itu, balasannya itu nggak pakai tunggu esok atau lusa, langsung. Kita ingat bagaimana Bani Israel Yahudi ketika dia menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, dikumpulkan emas, dan Nabi Musa naik ke atas Tur Sina. Kemudian mereka ingkar, mereka tidak sabar, mereka menyembah patung anak sapi. Maka Allah langsung katakan, "Faqtulu anfusakum." Maka bunuhlah dirimu sendiri. Terus saya baca dalam kitab tafsir, ya, jalan lain itu diterangkan yang dibunuh saat itu hampir 70.000. Jadi boleh dikatakan itu Tur Sina itu banjir darah. Tur Sina itu ada di Mesir. Itu banjir darah karena orang yang tidak membunuh, orang yang tidak menyembah patung anak sapi, membunuh kepada orang yang menyembah. Nah itu dikatakan faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Jadi ada bapak yang membunuh anaknya, ada anak yang membunuh bapaknya. Sehingga pada saat terjadi pembantaian tadi, Allah kirimkan awan hitam sehingga mereka tidak tahu siapa yang mereka bunuh. Langsung dibalas oleh Allah. Kalau kita ditunda, kita bukan nyembah patung anak sapi aja Pak, bacan sampai kita bosok terus ya. Lagi sholat masih bosok, bacan. Khotib lagi khutbah, dia masih begini. Udah jadi berhala ini. Kadang-kadang kita lihat, hati-hati ya. Boleh pakai batu sunnah Nabi, ya, cuman jangan jadikan apa sih, memusyrikan. Apalagi percaya orang luar biasa ini batu. Nanti kalau haus celup di air, kita minum airnya hilang, haus seperti ini. Jadi sekali lagi Pak, itu langsung dihukum oleh Allah umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Padahal bukan main itu kecerdasannya. Hebat, Bani Israel itu cerdas. Tapi ingat, ada satu doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri zakat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecerdasan otak. Jadi orang yang cerdas itu bisa membahayakan kalau tidak terbimbing dalam bimbingan itu. Itu yang pakut di sana cerdas-cerdas Pak. Cerdas. Bukan TK lagi kalau saya bilang pakut. Cerdas itu. Tapi bisa jadi itu akan membahayakan kecerdasan. Na'udzubika min syarri zakat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kecerdasan, daripada pikiran akal. Maka sekali lagi, mengendalikan akal dengan akal adalah berpikir. Mengendalikan akal dengan akal adalah berpikir. Jadi kalau orang yang tidak bisa mengendalikan akalnya, bahaya itu. Harus dikendalikan. Nah ini Bani Israel itu luar biasa, langsung dihukum sama Allah. Sudah, mereka dari Bukit Tur Sina mereka berangkat terus ke Bukit Tih. Sampai di daerah Tandus Tih itu Allah kirimkan manna wa salwa, daging burung dan madu. Ya. Itu menjadi makanan sehari-hari buat bangsa Bani Israel.
yang dimana Allah menjanjikan nanti buat mereka akan diberikan negeri yang baru, Palestina. Mereka sembunyikan makanan tadi. Mereka mengeluh dengan apa yang sudah Allah berikan. Sampai mereka mengatakan apa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Musa, saya tidak akan beriman kepada engkau sebelum Tuhan itu ada di depan mata saya. Ini Bani Israel. Ini yang dipakai akal logika. Saya nggak akan beriman Musa sebelum Tuhan nampak di depan mata saya. Fa akhadathum sa'iqah, disambar mereka oleh petir. Mati, setelah mati, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum, dihidupkan kembali. Ente bayangkan, coba deh, nalar kita Pak. Begitu melakukan pelanggaran kesalahan, disambar mereka oleh Allah dengan petir. Allah perintahkan petir untuk menyambar mereka, mereka mati, kemudian dihidupkan kembali. Kan harusnya sadar, ya kan? Luar biasa, kematian itu sakitnya luar biasa. Harusnya yang hidup itu sadar bahwa itu kekuasaan Allah yang sudah ditunjukkan kepada bangsa Bani Israel. Antum bisa bayangkan, ente bisa bayangkan, nggak mungkin Laut Merah itu dibelah dengan hanya tongkat Nabi Musa, hanya sebab karena untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam sekarang di Palestina? Padahal begitu sayangnya Allah, karena banyak nabi-nabi yang dari keturunan apa? Bangsa Indonesia. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, langsung dihukum oleh Allah. Dihidupkan dari kematian, bangkit kembali. Jadi kalau kita lihat Bani Israel ini, dibilang bodoh tapi pintar, dibilang pintar, sama itu Pak, anggota yang mulia, yang terhormat. Dibilang pintar kelihatan bodoh, dibilang bodoh, pintar. Ini ada cerita ini, jangan dimasukin hati ya, biar ente gak ngantuk aja itu. Ada orang Betawi si Udin dibilang pintar goblok, tapi dibilang goblok pintar. Satu waktu diperintah sama bapaknya, Din, itu ada ayam 20 ekor, anterin ya, langganan bapak. Mana alamatnya Pak? Ini, lengkap alamat. Dikasih Udin alamat ayam. 10 ekor sebelah kanan, 10 ekor sebelah kiri diikat sama Udin. Udin bawa ayam. Akhirnya di tengah jalan motornya jatuh, ayam lari-lari. Si Udin bukan ditangkap, itu ayam malah ketawa. Ketawa tuh. Sampai orang bilang, si Udin bodoh, kenapa? Udin kenapa nggak ditangkap itu ayam, ente malah ketawa? Ayam pada bego ya, kenapa? Alamatnya goyang pegang, mau kemana? Ada orang yang kayak begini sekarang. Udah jadi pikirin segala Saya hanya ingin memberikan gambaran betapa banyak sekarang orang yang pinter, dibilang pinter tapi bodoh, dibilang bodoh tapi Bani Israel. Segala ayam. Saya cuma ingin kasih gambaran kayak begitu Pak. Wah, kan doktor, profesor ya kan. Tapi begitu dia sombong dengan logikanya, dengan akalnya bodoh ya. Semalam saya baru pulang jam 3 malam. Jam 11 saya pulang aja dikasih kabar sahabat saya meninggal di Ciputat. Teman pondok saya. Minggu yang lalu saya baru nengokin dia di RSPAD. Kena tumor. Tapi subhanallah, dirawat seminggu, 3 hari sehat, bisa ngomong. Ternyata saya dikasih kabar sudah meninggal di jalan. Saya ubar ke RSPAD, ternyata sudah ke Ciputat. Saya langsung berangkat ke Ciputat. Mata masih ngantuk. Ya. Saya cuma bayangkan begitu cara Allah berbayar. Setiap orang yang habis sakit sangat keras, itu ada beberapa hari waktu dikembalikan sehat untuk memberikan wasiat kepada keluarga. Memberikan wasiat. Ini kita nggak nyampe. Kita hanya mengatakan, oh dia bakal sehat, dia bakal sembuh. Tapi ternyata itulah waktu terakhir bagaimana mayat itu diberikan waktu oleh Allah untuk apa tadi? Memberikan nasihat, memberikan wasiat. Ini Bani Israel sudah seperti itu. Apa yang kurang kepada mereka dari Allah? Tapi kelakuan dan perilaku mereka itu sangat luar biasa. Makanya banyak Pak, perilaku Israel itu yang dilakukan oleh umat Islam.
Kita sering bilang banyak Israel, bunuh Israel. Tapi perilaku kita nggak jauh dari Israel. Apa? Hubud dunia. Cinta yang sama, amat sangat terhadap dunia. Saya habis reuni teman-teman berangkat ke Sukamiskin, nengokin sahabat saya Lutfi Hasan Ishak, Presiden PKS yang sudah divonis 18 tahun. Dia mengatakan, saya belum terima duit. Itu ada transaksi yang saya nggak tahu transaksi itu yang dipegang oleh KPK. Kalau saya sebut semua nama itu, PKS sudah nggak jadi partai lagi, belum juga. Maka saya jadi beda. Dan hampir semua partai itu sudah disusupi. Hampir semua partai Islam itu sudah disusupi. Bagaimana umat Islam dan partainya itu harus dibonsai, tidak boleh besar. Harus dibonsai. Ente lihat. Sudah masuk semua. Karena umat Islam yang ada di Indonesia ini amat sangat menentukan terhadap peradaban dunia. Karena didukung dengan kekayaan negeri kita yang sangat luar biasa. Dan bagaimana akurnya kita lihat saling menghargai tasamu terhadap sesama umat Islam. Persis, Muhammadiyah, NU gak pernah ribut dan dunia. Ente lihat di Suriah, ente lihat di Mesir, bantai-bantaian antara umat Islam. Tapi di Indonesia kita lihat subhanallah. Saya dulu ngaji di Persis, Pak. Orang tua saya NU, tapi saya ngaji di Persis. Ya soalnya saya sholat goyang, tapi orang tua saya nggak berpengaruh. Sudah, alhamdulillah kembali lagi NU seperti biasa dan nggak ribut. Ente bayangkan kalau Muhammadiyah sama NU perang, Pak. Masya Allah. Dari pojokan kelompok Muhammadiyah teriak Allahu Akbar. Orang NU dari pojokan sami Allah. Ente bayangkan, nggak pernah ribut. Makanya saya khawatir nih kelompok-kelompok yang baru yang selalu mencari-cari. Orang dibilang bid'ah, dibilang ini. Semua orang punya keyakinan dengan mazhab yang dimiliki, jangan mengganggu keyakinan orang. Masing-masing berjalan pada keyakinan kita bahwa nanti masuknya kita ke dalam surga bukan karena ibadah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aplikasi ibadah itu kelihatan tercermin dalam perilaku kita. Sholatnya kelihatan dalam tutur kata, puasanya kelihatan dalam empatinya kepada masyarakat. Itu yang dibutuhkan. Hablum minan nas dari ibadah yang kita lakukan. Ya Pak ya, alhamdulillah saya lihat di sini masjid ini alhamdulillah saling menghargai. Sudah, nggak boleh kita saling hujat-menghujat. Kalau kita seperti itu Pak, itu yang diharapkan oleh Amerika. Yang lihat kemarin ada DPR tandingan, itu memang diharapkan oleh mereka. Alhamdulillah keburu sadar. Repot kalau ada DPR tandingan, ada presiden tandingan. Yang asik kalau ada istri tandingan. Gelas piring pada terbang. Alhamdulillah ya. Kita jaga kekompakan kita jaga tasamu, saling menghargai di antara kita. Ya sudah masing-masing. Ada sahabat saya, Ustaz, itu jamaah teman saya sholat begini. Dulu sholat apa liatin orang sih? Sholat mas sholat aja, pakai orang dilihatin mau bagaimana, udah biarin aja. Orang dia punya guru, dia punya madhab, silakan saja. Masing-masing dengan madhab dan keyakinan. Ya. Sekali lagi kita kembali, bayangkan itu, Bani Israel yang sudah diperingati berkali-kali oleh Allah kekal sampai hari ini masih seperti itu. Allah apabila sayang kepada seorang hambanya langsung diuji. Tapi umat Islam, karena Nabi kita Muhammad dan kita adalah umat Muhammad, maka Allah tunda tadi kita. Iqobnya balasan dari kesalahan kita ditunda sampai ada kesadaran. Kalau umat lain langsung bunuh kirodatan hosin, jadilah kamu kerak yang murni, jadilah kamu monyet yang murni, langsung dihukum oleh Allah. Jadi betul-betul perilakunya kayak gini. Bangsa Bani Israel kita nggak ditunda. Yang mabok ditunda dulu dah, nggak dimatiin lagi. Yang korupsi ditunda dulu, dihukum dulu dah, supaya sadar cepat kembalikan uang rakyat. Nggak langsung dimatikan dah. Tapi yang lain langsung dulu. Nabi Yusuf Pak. Kenapa anaknya 11? Keturunan dari Nabi Yakub semua anaknya 12. Cuma Nabi Yusuf yang 11. Semua itu
Dari Nabi Yakub anaknya 12 semua, dari Binyamin semua. Ente lihat dalam Al-Baqarah, ya Musa idrib bi asaqal hajar fan fajarat min husnata asyrata aina. Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu, fan fajar min husnata asyrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Karena suku daripada Bani Israel itu berapa? Cuma Nabi Yusuf yang satu. Kenapa? Karena ada hasrat Yusuf kepada Zulaiha, langsung dihukum. Karena ada hasratnya kepada siapa? Langsung dihukum sama Allah. Satu buat bayar itu. Hasrat ente mau janda sebelah rumah belum dihukum. Kalau dihukum ente udah melarat, udah susah dari segala dosa yang kita lakukan. Allah masih menunda kesalahan kita. Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Jadi Allah katakan apabila seorang itu akan disayang oleh Allah, seseorang akan diuji oleh Allah, maka apa yang Allah lakukan terhadap hambanya tadi? Maka diuji dengan ujian yang sangat berat. Apa tujuannya? Allah sangat senang dengan rintihan kita, sehingga saat itu kita tidak lagi menjadi makhluk yang jumawa, menjadi manusia yang sombong. Ternyata kita lemah, ya Allah, saya gak punya kemampuan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Kalau masih kaya, masih seger, Pak, sombong gitu. Ntar begitu sakit. Saya semalam sampai netesin air mata. Saya pegangin sahabat saya, gak kuat gue. Nah, gue lihat anak masih kecil-kecil, ya Allah. Gimana kalau ini terjadi pada diri gue? Anaknya masih kecil-kecil, masih SMP, masih. Tapi saya yakin Allah yang bakal memelihara. Tapi secara kasat mata kita lihat begitu mudahnya kematian itu datang. Begitu mudahnya penyakit itu datang. Dan saat itu datang, kesombongan kita runtuh, Pak. Hari ini Anda masih dapat gaji, hari ini masih gagah perkasa. Bisa jadi sore Anda udah sakit dan sudah tidak ada kemampuan apa-apa. Makanya ketika Allah kasih ujian kepada kita, Allah sayang agar kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita nggak ada kekuatan apa-apa. Dokter aja dikasih penyakit nggak bisa ngobatin, Pak. Dokter yang ngobatin orang dikasih penyakit nggak bisa. Tapi kita, Masya Allah, saya menjadi Tuhan terhadap manusia, saya menjadi Tuhan terhadap diri kita, jadi Tuhan kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Nanti ketika Allah berikan, Fir'aun ketika sudah hampir mendekati ajal, baru dia mengakui, ya Rabb, Engkau adalah Tuhan, aku bukan Tuhan. Ternyata lautan ini tidak bisa aku taklukkan, tenggelam, dan Allah kembali munculkan, dan itu menjadi sejarah buat kita. Hebat Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Gak ada Pak manusia yang ngaku dirinya Tuhan kecuali Fir'aun. Itu Ramses kedua itu diketemukan kuburannya. Jadi waktu saya umroh sempat sampai ke Mesir. Kita masuk ke Museum Egypt. Nah, di situ diperlihatkan bagaimana ketika piramid itu dibongkar dan yang lain sudah dijarah. Karena isinya masuk. Ada satu itu yang tersisa dari Ramses yang kedua begitu dibongkar. Ternyata ada Fir'aun yang masih kecil tadi. Dan pada saat dibongkar tadi ada kotak besar yang dilapis oleh emas. Dibuka kotak pertama, ada kotak kedua dari emas juga. Kotak kedua dibuka, ada kotak yang ketiga. Di situ dilihat ada makam Fir'aun yang masih kecil. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak, itu ayunannya dari emas semua, piringnya, sendoknya dari emas. Kita masuk ke museum itu nggak boleh bawa apa-apa, tusel nggak boleh. Sampai saya ngomong sama jamaah saya, kita ke bagian sendoknya aja nih, waduh, mainan semua. Tapi tetap di akhir hayatnya dia mengaku tidak ada kekuatan yang ada. Pernah nggak dengar cerita setan datang ke rumah Fir'aun? Satu waktu kan setan pernah datang ke rumah Fir'aun. Waktu dia ketuk pintu, Fir'aun nanya, siapa di luar? Apa kata setan? Ngaku Tuhan. Aku di balik pintu aja nggak tahu. Ya, kalau Tuhan masih, begitu dibuka kaget juga Fir'aun. Setan. Dan tumben, silaturahim. Udah lama kita nggak ngobrol, bahasa kita lah gitu ya. Ngobrol. Ini gue mau nasihatin ente nih, Om. Apaan? Dengerin nih nasihat gue. Kata setan nih. Sesetan-setannya setan.
Berarti kan setan yang paling setan kan? Ya, setan. Jadi kata setan, sesetan-setannya setan, nggak ada setan yang ngaku dirinya Tuhan. Cuma lu doang yang berani. Ini gue yang paling setan aja kagak berani ngaku Tuhan. Jadi setan yang paling setan pun tidak ada yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi manusia sendiri Tuhan. Terhadap diri kita, terhadap anak kita, terhadap karyawan kita, pegawai kita. Lu nggak kerja sama gue, nggak makan lu. Emang lu Tuhan? Bukan. Dimanapun Allah membuka rezeki buat kita. Baru jadi bos aja lalu kita udah kayak Tuhan. Semua menjadi ketentuan kita. Lu mau naik pangkat kalau nggak taat sama gue kayak Masya Allah. Ada masanya kekuasaan dan jabatan. Presiden aja nggak ada yang nggak mati, dari dulu banyak presiden yang mati. Emang Jokowi kagak mati? Kalau kan mati. Prabowo nggak mati. Kita lihat aja bagaimana Gus Dur wafat, Pak Karno, Pak Harto meninggal dunia. Apa yang mau kita banggakan? Maka setiap kali kita diberikan penyakit oleh Allah, itu adalah cara Allah bagaimana menyadarkan kita dengan kejumawaan dan kesombongan yang selama ini kita miliki. Nanti kalau kalian sudah ngerasain sakit baru Allah, baru Allah. Saya aja berasa sekarang udah di atas 50, ya Allah. Dari Priok naik motor kemari, Pak. Kalau naik mobil udah nggak kuat, Pak. Macet. Sampai sini udah lelah. Dulu masih muda, nggak pakai jaket. Wah, dada kita kuat. Sekarang di atas 50, nggak pakai jaket aja udah rokin ya. Ternyata bahwa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Maka siapa orang yang diberikan panjang umur oleh Allah, nunaqis, akan dikurangi. Akan dikurangi. Lambat laun ente akan rapuh, gigi mulai tanggal, rambut mulai memutih. Maka jangan sombong nih rambut putih. Kadang-kadang ada orang sombong rambut putih, lu tahu nih putih, nggak main-main nih putih. Umur ini umur. Pengalaman nih yang membuat rambut saya putih. Ngukur pengalaman jangan pada ukuran takaran diri sendiri. Orang bisa mengukur pengalaman kita. Maaf ya, saya pernah dengar ada orang rambutnya putih. Lu jangan main-main sama rambut putih. Ini pengalaman, hidup gue lebih panjang dari dulu, umur gue lebih tua dari dulu, ini pengalaman gue lebih banyak dari dulu. Jangan mengukur pengalaman dalam takaran ukuran kita. Ada orang yang pengalamannya sedikit, tapi melebihi daripada orang yang rambutnya sudah putih. Benar nggak? Kita mengukur kan? Wah, apalagi maaf ya, maaf ini kalau orang Betawi kayak saya nih. Karena orang Betawi kan kalau ngomong, nih orang tua biar tahu banyak makan asam garam. Anaknya nyeletuk, pantas darah tinggi asam garam. Kita mengukur tadi kan. Udah berapa tahun saya kerja di sini biar kamu tahu ya. Kamu baru masuk kemari. Kau mengukur pengalaman itu dengan takaran ukuran Ustaz. Bisa jadi pengalaman bertahun-tahun gak ada apa-apanya kan. Cuma segitu yang kamu punya, tapi ada yang baru masuk ternyata punya nilai tinggi dari pengalaman yang kamu. Itu kelemahan kita manusia. Kita selalu mengukur pada takaran ukuran diri. Sekali lagi penyakit yang diberikan ujian yang Allah berikan. Cuma satu sih Pak. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Hidup ini cuma satu, nyari redha Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita penyakit, Allah cuma melihat redha enggak kamu dengan ujian yang aku berikan. Ya ayyatuhan nafsu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah dalam keredaan Allah. Dikasih nikmat, redha. Dikasih hujan, ridho. Itu yang dibaca tuh. Nas'aluka ridhoka wa na'udzubika min bulan Ramadan aja dibaca itu. Udah mau dekat buka puasa, udah rame benar. Ya, 4 jam mau maghrib, wah, tapi tawa aja di meja makan. Udah tinggal 5 menit, remote dipegang. Kita udah belum. Tadi pindah lagi SC, padahal sama aja maghrib kan. Baca dah tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu baru surga, belakangan surga. Surga mah belakangan, ridho tuh.
Makanya ada pertanyaan yang pernah muncul, Ustaz, ada orang Kristen berbuat baik, dia sedekah, dia membantu orang miskin, dia menyantuni anak yatim. Kok Allah nggak adil orang Kristen dimasukin neraka? Padahal dia bagus hubungannya Ustaz dengan manusia. Kan Ustaz bilang tadi bahwa ibadah kita akan teraplikasi dalam perilaku kita. Itu yang diharapkan oleh Allah. Ini orang nggak sholat, nggak puasa, tapi bagus hubungannya kepada manusia. Cuman satu saya bilang yang membuat Allah nggak